Mungkin itu harus karena kan tuntutannya itu. Nah, dari mereka tidak sependapat, masyarakat tidak sependapat terkait itu, ya semua fraksi, semua partai pasti mengevaluasi. Ya, mungkin tadi kita dengar juga Mbak Puan sebagai Ketua DPR juga menyampaikan hal yang sama. Nah, akan mengevaluasi dan semua bisa menerima pendapat masyarakat yang sifatnya itu bisa diterima oleh rakyat, tidak memberatkan juga untuk masyarakat, tidak juga menyalahi di parlemennya. Nah, karena penyebab utamanya itu, saya kira seperti itu. Jadi langkah yang diambil ini adalah sangat tepat, baik fraksi, baik ketua-ketua partai, bahkan kita lihat sore hari ini ya, Pak Eko Patriot itu sudah dinonaktifkan sementara sama Uya. Itu juga mungkin Pak Saroni, hal yang sama. Jadi langkah yang diambil oleh pihak partai sangat tepat untuk bisa meredam dan menyenangkan masyarakat, sehingga tidak terjadi seperti yang kita lihat dari beberapa hari ini, 3-4 hari ini, Jakarta mencekam luar biasa dan serentak di seluruh Indonesia. Saya tidak bisa tutup-tutupin, tapi semua kita bisa melihat. Bahkan sampai subuh, saya bangun jam 4 pagi pun saya lihat masih ada kejadian. Nah, ini sangat prihatin kita terhadap bangsa ini, segitu marahnya, segitu emosinya hanya dengan ucapan seperti itu. Jadi langkah dari pihak partai saya kira cukup tepat. Sebelum tuntutan mereka diterima, satu, mungkin juga ketika dilakukan lagi besok, ya mungkin ada utusan dari parlemen yang menemui mereka, apa yang menjadi mereka sampaikan di dalam tuntutan itu, dan dari pihak parlemen ada utusan yang bisa menerima. Saya kira ini yang harus kita nanti, ini yang harus kita tunggu. Kita dengar dan mungkin rekan-rekan media juga tahu ya perkembangan untuk langkah besok itu. Sore ini sudah mulai ekspansi kan gitu. Jadi saya berharap dari pihak parlemen juga memberikan solusi lah, apa tuntutan masyarakat ini supaya bisa terakomodir. Saya kira seperti itu. Membubarkan DPR itu sih saya kira nggak segampang itu, penuh aturan, ya, panjang prosesnya, tidak segampang yang kita bayangkan. Pak Profesor Mahfud sendiri kan sudah menyampaikan di media beberapa hari yang lalu ya, tidak bisa secepat itu, ada langkah-langkah yang harus mereka tempuh. Tetapi kalau menerima tuntutan dari masyarakat itu mungkin peluangnya lebih tinggi untuk bisa meredam. Kalau untuk membubarkan itu butuh waktu lah, butuh waktu yang sangat panjang. Saya kira gitu. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Anton Siite, saya pikir Pak Prabowo cukup bijak ya, memanggil para pimpinan parpol, memanggil para ormas untuk bisa memang menahan para konstituennya, ya, menyampaikan kepada konstituennya apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat, itu mendapat perhatian penuh dari Pak Presiden. Maka Pak Presiden berharap kepada para perusuh, pendemo. Beda perusuh dengan pendemo ya. Pendemo itu diatur di dalam undang-undang untuk berdemokrasi. Tapi kalau perusuh itu selalu ada di dalam gerakan demonstrasi. Maka diharapkan kepada masyarakat coba saling menahan diri, karena sudah ada kebijakan dari Pak Presiden meminta kepada sampaikan aspirasi itu secara terbuka, secara tertib dan secara humanis. Nah, jadi yang kami perlu ingatkan juga kepada para pembantu presiden, kepada para wakil rakyat, bukalah pintu dialoglah dengan mereka agar apa tuntutan rakyat, ini tuntutan rakyat gak jauh-jauh, bisa makan, bisa sekolah, dan bisa berobat.
dengan BPJS. Ini kan selalu dipermainkan, apalagi BPJS itu tidak semudah yang memang disampaikan oleh pemerintah. Ketika berobat di lapangan, BPJS menjadi masalah. Ada yang diterima, ada yang kelasnya nggak jelas. Nah, saya pikir itulah tuntutan-tuntutan yang jadi klimaks dari masyarakat. Di samping tadi pajak, ya, pemerintah harus memikirkan bagaimana kepada rakyat itu jangan hidupnya dibebani oleh pajak. Penghasilan tidak ada, tetapi pajaknya jalan terus. Nah, ini yang paling pokok, ya, supaya rakyat itu sudah miskin tidak tambah miskin. Ya, ini kan kemiskinan aja. Kalau rakyatnya miskin, rakyatnya bodoh, nah negara inilah seperti inilah kejadiannya. Maka anasir-anasir dari luar, unsur asing akan masuk untuk memecah belah, mengacau pemerintahan ini. Nah, jadi terima kasih Pak Prabowo sudah mengumpulkan semua pimpinan parpol, ormas, tokoh masyarakat untuk saling mengingatkan konstituennya menjaga diri. Sampaikan aspirasi kalian, tetapi secara humanis dan secara diplomasinya, dan parlemen harus menerima mereka agar ada dialog antara keinginan rakyat dan perwakilan-perwakilan rakyat yang ada di Senayan bisa menyerap aspirasinya dan disampaikan kepada pemerintah. Itu saya pikir yang menjadi topik tuntutan masyarakat beberapa hari ini, karena tidak didengar aspirasinya maka terjadilah parlemen jalanan. Terakhir, Artinya Pak Presiden juga sudah mengingatkan anggota DPR moratorium ke luar negeri karena hanya menghabiskan uang rakyat, dan juga mencabut tunjangan yang pernah disampaikan yang 3 juta satu hari, 50 juta sebulan, 12 juta tunjangan beras dicabut, ya, ditinjau kembali. Nah, mudah-mudahan DPR ini juga sama dengan rakyatnya, ya. Rakyatnya kaya, rakyatnya miskin. Artinya kan rakyatnya yang jadi bulan-bulanan untuk diperas. Nah, kembali lagi kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri yang lain yang membuat kebijakan bertolak belakang dengan keinginan rakyat. Saya pikir jaga mulut, jaga gaya hedon, ya. Keluarganya juga dijaga supaya jangan terlalu hedon, sehingga jurang kemiskinan antara si kaya dan si miskin tidak terjadi dan terjadi pemerataan pendapatan. Itulah kalau Indonesia mau tertib, maju, dan seperti negara lain. Terima kasih. Untuk almarhum Afan, kami mengucapkan turut berbelasungkawa. Mudah-mudahan itu hanya sebagai awal dari perjuangan, ya, yang memang akhirnya di dalam setiap perjuangan selalu ada korban. Tetapi dia sudah menjadi martir. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan keluarganya, memperhatikan juga rakyat yang demo, ya. Tidak hanya yang almarhum keluarganya, tapi para pendemo itu adalah mereka-mereka yang lapar, mereka yang menuntut haknya supaya mereka juga hidup di negara kaya. Jangan negaranya kaya, rakyatnya miskin, hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan di Republik ini. Ya, para pendemo saya pikir sampaikan aspirasi dengan tertib. Jangan menjara, jangan melakukan kerusuhan yang merugikan rakyat. Karena Anda menjara, rakyat juga yang rugi. Rakyat juga akhirnya yang memberikan pajak untuk memperbaiki fasilitas umum. Jadi itulah pesan saya, mari kita saling menahan diri, mari kita perbaiki Republik ini bersama-sama, ada keterbukaan parlemen, pemerintah dengan rakyatnya. Itu yang paling pokok. Mungkin Pak Anton juga ada yang tambahin. Ya, saya juga berpesannya untuk parlemen ini, ya, jangan arogan lah. Mereka duduk di sana itu kan karena rakyat. Jangan di saat pemilihan itu mereka ngebis-ngebis ke masyarakat. Nah, kalau sudah duduk di sana seperti ini, jangan arogan, jangan sombong. Terimalah, tampunglah aspirasi masyarakat itu, sehingga itu benar-benar mewakili masyarakat. Kan di sana mereka wakil kita, wakil rakyat. Nah, ini harus dijaga. Jadi sehingga tidak terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini.
harapan kami para bapak-bapak di parlemen, bapak ibu semuanya di pemerintahan, baik di parlemen juga, jaga omongan itu sehingga tidak memancing orang untuk marah, tidak memancing orang untuk emosi. Saya kira itu. Tanpa rakyat, bapak ibu yang di parlemen tidak ada apa-apanya. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, jadi kita jaga marwah Republik. Ya, jangan sampai terusik, jangan sampai rusak gara-gara para pembantu presiden, para anggota parlemen justru bertolak belakang dengan isi dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Oke.